Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Yuna Nashwa. Kali ini aku akan membagikan ilmu tentang upaya hukum dalam peradilan agama. Apa sih upaya hukum itu? Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan jenis-jenis dari upaya hukum. Pertama, perstek. Perstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk hadir atau menghadap hakim meskipun sudah dipanggil secara patut. Putusan perstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara kontradiktur dan prinsip audi et alteram partem sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan tidak sah. Dalam acara perstek, tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, dan dalam hal ini tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Untuk contoh nyatanya ada nih, berita gugatan cerai public figure Vena Melinda terhadap Ferry Irawan dikabulkan secara perstek karena sang suami yang berposisi sebagai tergugat tidak hadir dalam persidangan berkali-kali, maka gugatan yang diajukan oleh sang istri dikabulkan perstek oleh hakim. Yang kedua, banding. Banding merupakan permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan hal lain. Untuk contohnya ada nih dari kasus hak asuh anak. Keluarga Jamaluddin mengajukan banding karena merasa putusan hakim yang menolak gugatan hak asuh anak tidak adil dan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formal, seperti tidak adanya surat pernyataan resmi dari anak sulung yang ingin mengasuh adik-adiknya, serta tidak adanya rekomendasi dari dinas sosial. Padahal, menurut keluarga, anak sulung sudah menyatakan kesiapannya secara langsung di persidangan dan status hubungan sebagai saudara kandung seharusnya cukup kuat tanpa perlu rekomendasi pihak ketiga. Maka dari itu, pihak keluarga Jamaluddin mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Ketiga, kasasi. Permohonan pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus karena adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu dengan cara-cara tertentu. Upaya hukum kasasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 43 sampai pasal 55. Contohnya seperti kasus seorang ibu ajukan kasasi ke Mahkamah Agung demi mendapatkan kembali hak asuh anak. Jadi ibu ini mengajukan kasasi karena putusan pengadilan memberikan hak asuh anak kepada ayah. Padahal anak ingin tinggal dengan ibu dan ayahnya tidak memenuhi nafkah. Dan ibu ini merasa putusan itu tidak adil dan melanggar aturan yang memberi anak usia di atas 12 tahun hak memilih tempat tinggal. Kasasi diajukan agar keputusan itu dibatalkan dan hak asuh anak kembali kepada ibu. Yang terakhir ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Apabila Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap perkara peninjauan kembali, maka putusan tersebut bersifat final, tidak ada lagi upaya hukum yang lain, ketentuan sangat logis dan rasional. Upaya hukum peninjauan kembali telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 66 sampai pasal 77. Untuk contoh kasus aslinya, sayangnya aku nggak bisa nemuin di internet. Thanks for watching teman-teman. Semoga ilmu yang aku berikan ini bisa bermanfaat. Untuk melihat kasus yang aku berikan secara lengkap, aku bakal
simpen linknya di deskripsi ya.